Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Isa. Bertemu lagi dengan saya dari Pondok Ibrahim. Bagaimana kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang maaf yang hakiki. Dan pada kesempatan ini saya akan mengambil sumber dari kitab suci Injil. Dan kisahnya kita mulai dari kisah Kabil. Kabil yang gagal memaafkan. Di kitab suci Taurat Surah Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 12 ada tertulis, beberapa waktu kemudian Kabil membawa sebagian hasil tanahnya sebagai persembahan kepada Allah. Habil pun membawa beberapa anak sulung dari kawanan kambing dombanya beserta lemak-lemaknya. Allah berkenan kepada Habil dan persembahannya, tetapi kepada Kabil dan persembahannya ia tidak berkenan. Lalu Kabil menjadi sangat marah dan mukanya masam. Berfirmanlah Allah kepada Kabil, "Mengapa engkau marah dan mengapa mukamu musam? Jika engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Ia menghasratkan engkau, tetapi engkau harus menguasainya." Namun Kabil berkata kepada Habil adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Pada saat keduanya ada di padang, tiba-tiba Kabil menyerang Habil adiknya, lalu membunuhnya. Maka berfirmanlah Allah kepada Kabil, "Di manakah Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku ini penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apa yang telah kau lakukan?" "Darah adikmu itu berseru kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pengembara dan pelarian di bumi." Kitab suci Injil surah kuno Ibrani berfirman bahwa persembahan Habil lebih baik daripada persembahan Kabil. Apa yang lebih baik? Dia memberi anak sulung dan lemak hewan. Hal ini sebagai lambang terhadap dosa dan solusi. Habil mencontohkan Tuhan yang tentu menyembelih hewan ketika dia memberi kulit kepada Adam untuk menutupi aurat atau menutupi dosanya. Tetapi Kabil mencontohkan Adam yang menutupi dirinya dengan daun-daunan sebagai penutup aurat yang tidak mengandung darah. Solusi manusia dari daun-daunan, tetapi solusi Allah dari hewan, bahkan hewan yang terbaik. Karena Kabil tidak mengingat ampunan yang disediakan oleh Allah, di sini korban hewan, dan tidak bertindak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah, dia menjadi iri terhadap adiknya yang berkenan di hadapan Allah. Kemudian dia menyombongkan diri kepada Allah dan tidak menghiraukan peringatan dari Allah. Maka
Dia gagal untuk menguasai godaan dan gagal untuk memaafkan adiknya. Sebenarnya, adiknya tidak berbuat salah, melainkan kesalahan itu datang dari diri sendiri melalui kesombongannya. Kabil tidak sanggup menilai debu di mata adiknya karena balok di matanya sendiri terlalu besar. Pada kisah yang kedua, kita mengambil kisah Yusuf. Di sini Yusuf yang mampu memaafkan. Di surah Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 ada tertulis, saudara-saudara Yusuf sadar bahwa ayah mereka sudah meninggal. Lalu berkatalah mereka, mungkin saja Yusuf mendendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya semua kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya. Maka mereka menyuruh orang menemani Yusuf dengan pesan. Sebelum ayah tuan meninggal, ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, karena mereka pernah berbuat jahat terhadapmu. Jadi, sekarang ampunilah kesalahan hamba-hamba Tuhan ayahmu. Ketika Yusuf mendengar pesan itu, menangislah ia. Kemudian, datanglah saudara-saudaranya dan sujud memberi hormat di hadapannya. Kata mereka, kami datang untuk menjadi hamba Tuan. Tetapi kata Yusuf kepada mereka, jangan takut. Aku inikah Allah? Memang dulu kamu bermaksud jahat terhadap aku. Tapi Allah mempunyai maksud baik, supaya terwujudlah apa yang terjadi hingga hari ini, yaitu terpeliharanya kelangsungan hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut. Aku akan mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anakmu. Demikianlah Yusuf menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan kata-katanya. Mengapa Yusuf mampu memaafkan kesalahan kakak-kakaknya? Padahal dia mempunyai kesempatan untuk membalas kejahatannya. Kakak-kakak Yusuf sungguh-sungguh salah. Mereka mengkhianati Yusuf dan menjualnya untuk menjadi budak. Akan tetapi, Yusuf tidak mengambil keputusan untuk membalasnya. Apa rahasianya itu? Karena dia tawadu atau berserah penuh kepada Allah. Dia tidak menyombongkan diri, melainkan yakin bahwa Allah sebaik-baik mendatangkan hal baik dan hal buruk. Dia berprasangka baik terhadap kejadian yang buruk, karena dia yakin bahwa Allah menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Di kisah yang ketiga, kita mengambil dari kisah Nabi Daud yang mampu memaafkan karena dimaafkan oleh Allah. Adiknya Kabil tidak salah, tetapi tidak dimaafkannya. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf salah, tetapi dimaafkannya karena Yusuf anggap Allah Maha Kuasa dan dapat menggunakan kesalahan itu sebagai berkah bagi banyak orang. Nabi Daud insaf akan kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, menurut riwayat hidupnya, Nabi Daud sering mampu memaafkan orang lain. Di Az-Zabur 51 ada tertulis, Zabur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya,
setelah ia menghampiri Batseba. Ya Allah, kasihanilah kiranya aku sesuai dengan kasih abadimu, sesuai dengan rahmatmu yang besar. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku. Basuhlah aku sebersih-bersihnya dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Karena aku menyadari pelanggaran-pelanggaranku, dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Kepadamu sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang jahat dalam pandanganmu, sehingga engkau benar ketika engkau berfirman, dan bersih ketika engkau menghakimi. Sesungguhnya aku dilahirkan dalam kesalahan, dan dikandung ibuku dalam dosa. Sesungguhnya engkau menghendaki kebenaran dalam batin, dan engkau memberitahukan hikmat kepadaku dalam hati nurani. Sucikanlah aku dengan ranting hisop, maka aku akan menjadi suci. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Biarkan aku mendengar kegirangan dan sukacita, dan biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bergembira kembali. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Saat Nabi Daud ditegur oleh Nabi Nathan terhadap dosa zina dan pembunuhan, dia menjadi sadar dan mengaku dosa-dosanya. Akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan di saat Tuhan menegurmu, melalui perkataan nabi-nabinya, melalui perkataan orang lain, dan melalui firman-Nya. Kisah yang keempat, kita mengambil dari kisah Nabi Yeremia, ampunan dari Allah. Di surah Yeremia 31 ada tertulis, Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tak usah lagi mereka mengajar kawannya masing-masing atau saudaranya masing-masing dengan mengatakan, Kenalilah Allah. Karena semua dari yang kecil sampai yang besar akan mengenal aku. Demikianlah firman Allah, Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan mengingat dosa mereka lagi. Firman Allah mengingatkan kepada para pemberita Allah dan kepada umatnya bahwa walaupun mereka sering berdosa, tetapi Allah adalah Maha Pemaaf dan sanggup mengampuni kesalahan semua. Pada akhir zaman, Allah sendiri akan memperbarui batin dan hati manusia dan mengangkatnya sebagai umatnya. Pada waktu itu, manusia akan memiliki kesanggupan yang baru untuk hidup taat. Oleh karena Allah mengubah atau mentransformasikan hati mereka. Kisah selanjutnya kita mengambil dari kisah Isa Al-Masih. Nasihati sesama saudara agar mereka diampuni. Memaafkan orang atau memaafkan orang lain tidak berarti kita buta akan kesalahan sesama kita. Kita harus membantu saudara kita untuk bertaubat dan menerima ampunan dari Allah.
Ukhuwah harus bertindak aktif dalam mengusahakan pembaharuan. Kitab suci Injil surah Matius 18. Ada tertulis, "Karena itu jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia secara pribadi. Jika ia mau mendengarkanmu, maka engkau telah mendapatkan kembali. Tetapi jika ia tidak mau mendengarkanmu, ajaklah bersamamu seorang atau dua orang lagi, supaya dengan 2 atau 3 orang saksi, hal itu menjadi sah. Jika ia tidak mendengarkan mereka, ajukanlah hal itu kepada jemaah. Jika ia masih juga tidak mau mendengarkan jemaah, anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan segala sesuatu yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas juga di surga. Aku berkata pula kepadamu, jika 2 orang di antara kamu di bumi bersepakat untuk meminta sesuatu, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Karena di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka." Sahabat-sahabat Kisah, pada pertemuan kali ini mungkin kisah-kisah tadi bisa saudara pelajari, saudara pahami, dan saudara renungkan. Apa yang saudara dapat dari kisah-kisah tersebut? Dan sikap apa yang akan saudara lakukan setelah Anda memahami dari kisah-kisah tersebut untuk memperlakukan saudara-saudara kita? Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.